Terus terang saya bersedih ketika ada yang ingin merusak alam. Kemampuan kepala daerah hanya menghimbau, mengajak. Ada hal-hal yang di luar kemampuan sebagai kepala daerah. Saya mungkin sebagai kepala daerah paling banter 3 tahun, 5 tahun. Tapi kalau anak cucu ke depan, mereka harus menikmati semua kekayaan alam ini. Jadi harapan saya adalah Berau itu tetap kita pelihara sampai ke masa yang akan datang. Karena bukan untuk siapa-siapa, untuk masyarakat Berau. Kabupaten Berau berada di Provinsi Kalimantan Timur. Daerah ini terkenal dengan keindahan alamnya. Tak heran jika Berau selalu menjadi pilihan masyarakat Kalimantan Timur untuk berwisata. Berau disebut sebagai surganya wisata bahari di tanah Borneo. Pulau Derawan, Danau Labuan Cermin, Pulau Kakaban, dan Pulau Maratua selalu bisa memikat hati semua orang. Pembangunan ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur membuat Kabupaten Berau semakin dikenal oleh masyarakat luas. Meskipun pembangunan di daerah Kalimantan Timur sedang digencarkan, Bupati Berau Sri Juniarsih berharap masyarakat bisa mempertahankan nilai budaya serta konsisten menjaga alam agar tetap asri. Halo sahabat Kompas.com, selamat jumpa kembali di Nusaraya bersama saya, Rere Kemampung. Kali ini seperti biasa kita akan ngobrol bersama dengan kepala daerah yang berprestasi juga ya hari ini. Ya, saya sudah bersama dengan Ibu Sri Juniarsih Mas selaku Bupati Kabupaten Berau. Selamat datang Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Aduh Ibu cantik sekali, lemah lembut sekali. Terima kasih sudah datang ke Nusaraya Bu, ke Kompas.com bersama kami di sini. Saya langsung aja nanya-nanya nih Bu ya, soalnya saya penasaran banget setiap ketemu dengan bupati perempuan nih sahabat Kompas.com. Karena sebagai sesama perempuan saya juga merasa bangga begitu Bu ya, ada yang mewakili kaum kami di pemerintahan. Kebetulan Ibu juga menjadi pemimpin di sana. Nah, sebagai bupati perempuan nih Bu, seperti apa sih gaya kepemimpinan Ibu saat memimpin Kabupaten Berau? Mungkin kalau berbicara tentang gaya kepemimpinan, itu tidak lepas dari gaya seorang ibu. Ya, artinya saya mencoba untuk menjadikan gaya kepemimpinan saya itu lebih soft. Kemudian juga mengakomodir semua pihak dan menjadikan kabupaten yang saya pimpin itu adalah sebuah kabupaten yang kondusif sehingga tidak tidak ada ketegangan-ketegangan. Ketika pun toh juga itu ada, saya akan coba untuk minimalisir. Jadi alhamdulillah 3 tahun berjalan sampai saat ini saya menjabat sebagai kepala daerah. Ketika ada hal-hal yang sifatnya ingin membuat rusuh, saya coba untuk melakukan pendekatan-pendekatan ya layaknya seorang ibu kepada seorang anak lah. Kalau ada yang berantem, ada ibu yang menenangkan, seperti itu. Oke, berarti warga di sana benar-benar seperti punya ibu ya di sana ya. Bagaimana Ibu mengatasinya dengan seperti ibu, dengan kasih, dengan lembut, dengan mungkin tadi melerai pertengkaran anak seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, nah kalau sebagai bupati perempuan Ibu di Berau, apa sih Bu kesulitannya dan bagaimana Ibu menghadapi kesulitan itu? Di dalam setiap pembangunan, dimanapun itu juga berada, tidak terkecuali di Kabupaten Berau, memang pasti ada dinamika dalam pembangunan. Kalau dikata sulit, memang ada yang sulit. Tetapi ketika kita mencoba berkomunikasi dengan baik antara seluruh pihak, salah satunya mungkin dengan OPD-OPD yang terkait, saya rasa kesulitan-kesulitan tersebut itu bisa diminimalisir, termasuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan. Itu juga merupakan hal yang penting untuk kita lakukan. Karena OPD ini sifatnya teknis, sementara tokoh masyarakat itu sifatnya untuk mencoba membaur dalam kehidupan pemerintah daerah, seperti itu. Jadi kalau dikata sulit, bukan saya bilang tidak sulit, tetapi komunikasi, komunikatif itu penting sekali dalam meminimalisir setiap persoalan.
Jadi insya Allah sampai saat ini bisa tetap terkondisi dengan baik. Terlihat dari prestasi-prestasi Ibu ya Bu, yang saya sudah baca nih data-datanya nih Bu. Tapi sebelum masuk ke prestasi dan program kerja Ibu, sebenarnya saya pengen penasaran aja sih Bu. Mungkin sahabat Kompas.com di rumah juga belum tahu Kabupaten Berau itu ada di mana sih Bu? Dan apa namanya, deket nggak sama IKN karena sama-sama Kalimantan gitu Bu? Kabupaten Berau itu terletak di utara Kalimantan Timur dan juga termasuk dalam wilayah ibu kota negara ke depan karena berada di area Kalimantan Timur, dan jarak antara IKN dengan Berau juga tidak terlalu jauh karena fasilitas infrastruktur dan juga fasilitas penerbangan juga sudah cukup memadai seperti itu. Jadi untuk menjangkau IKN tidak terlalu sulit. Jadi mungkin nanti kalau yang ke IKN sekalian mampir ke Berau bisa Bu ya, dekat ya Bu? Boleh sekali, kami menunggu. Oke, nah masuk ke program Ibu nih, seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit. Ada banyak program Ibu yang mana, dan itu apa namanya, Ibu kan banyak bikin program tuh Bu. Saya pengen tanya sih sebenarnya program mana sih yang jadi prioritas Ibu dari sekian banyak yang, Ibu buat untuk masyarakat Berau? Kalimantan Timur adalah merupakan wacana IKN ke depan. Dan dengan adanya IKN saat ini dan ke depan, kami sudah harus mulai mempersiapkan diri. Karena untuk kami sampaikan di sini bahwa Berau adalah satu-satunya kabupaten yang memiliki potensi pariwisata. Nah, ini merupakan sebuah keunggulan dan juga merupakan anugerah untuk Berau sendiri merawat potensi-potensi pariwisata ini. Dan sehingga yang menjadi program kami yang saat ini kami terus jalankan, yang pertama adalah program peningkatan pariwisata di Kabupaten Berau. Karena ketika ada IKN ke depan terwujud, maka yang akan menjadi pilihan salah satunya untuk berwisata adalah Kabupaten Berau. Dan yang kedua, fasilitas infrastruktur yang juga merupakan hal yang penting untuk kami lakukan karena akan memudahkan tamu-tamu yang datang. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan. Karena dimanapun juga pelayanan kesehatan merupakan hal yang mutlak bagi daerah pariwisata. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali yang pengen Ibu selesaikan, tapi ya tadi pariwisata karena dekat dengan IKN, mungkin ini bisa jadi pilihan pariwisata, masyarakat yang nanti mungkin ada urusan atau kerja di IKN begitu Bu ya. Nah kalau boleh dibilang berarti Berau ini kayak Bandungnya Jakarta gitu nggak Bu? Kalau ke Boleh. Jakarta itu kan kita pasti kalau mau wisata itu kadang-kadang Iya, suka ke Bandung. Nah mungkin nanti di iya. IKN kalau mau wisata ya ke Berau gitu kali Ya Bu ya? karena memang, tamu-tamu yang ke IKN itu Mhm. pasti ke Berau dulu, pasti itu. Jadi pesawat kami selalu penuh, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Itu baru sekarang, nanti ke depannya setelah jadi, Mudah-mudahan lebih, mungkin akan nambah kali Bu ya? mudah-mudahan, ya. Atau mungkin ada penawaran, apa namanya, mode transportasi lain, mungkin ada kereta atau apa nanti Bu, ke depannya? Ada sempat sih wacana wacana seperti itu, Mmm, tapi ya itu mungkin, kewenangan dari provinsi. Provinsi dengan, eee, kementerian yang terkait. Kalau untuk saat ini baru penerbangan udara dan juga jalur darat seperti jalur itu. daratnya juga infrastruktur udah bagus juga Bu ya? Alhamdulillah kalau dari tempat kami ke daerah, IKN Mhm. sudah tidak jauh lagi kalau untuk menjangkau hal tersebut. Oke, jadi mau milih nih, mau lewat darat sambil lihat pemandangan atau mau cepat dengan pesawat? Sejam ya Bu ya pesawat? 1 jam 1 jam? dari Berau ke daerah Balikpapan atau Mhm. Samarinda, kemudian dari Samarinda ke IKN itu sekitar 3 jaman, Oke, jalur jadi darat, ya. cepat ya sebenarnya, nggak terlalu jauh, ya Mhm. kayak Jakarta Bandung lah. Bener tadi Jakarta, analoginya. Oke, Bandung. di masa kepemimpinan Ibu, Berau mendapatkan juara nasional. Tadi kan saya sudah singgung dikit tuh prestasi Ibu banyak banget di Kabupaten Berau ini. Berau mendapatkan juara nasional terkait pembangunan desa 2 tahun berturut-turut, 2022 dan 2023. Bahkan sampai menerima anugerah Upakarya Wanugraha. Apa yang Ibu lakukan sampai bisa mendapatkan gelar tersebut sih Bu? Keren banget deh Ibu. Di tempat kami ada 100 desa, 10 kelurahan, dan memang kami, secara pribadi selalu melakukan pendekatan-pendekatan kepada kepala-kepala desa atau kepala kampung di tempat kami
untuk mengangkat atau meningkatkan potensi kampungnya masing-masing. Karena 100 kampung yang ada tersebut memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi saya menekankan kepada kepala kampung, termasuk mitra-mitra yang ada di kampung tersebut. Yang pertama, tingkatkan pendapatan asli kampung dengan mengangkat potensi-potensi kampung yang ada. Maka dengan seperti itu, sebuah syarat mutlak untuk menjadi desa yang maju harus memiliki badan usaha milik kampung. Ketiga, itu harus ODF, bebas dari buang air besar sembarangan lah kalau istilah Indonesianya seperti itu. Jadi sebuah hal yang mutlak, bangun potensi-potensi kampung, bangun BUMK, dan masyarakatnya harus bebas dari ODF seperti itu. Oke, itu yang jadi prestasi Ibu dan kemudian dapat penghargaan seperti itu ya Bu ya. Iya, dan mensosialisasikan itu tidak mudah. Tidak mudah, makanya Karena saya merubah bayanginnya mindset itu tidak bayanginnya mudah. 100 desa Iya. dengan mungkin emang dibantu sama kepala desanya ya, tapi kan tidak mudah Ibu ya untuk Merubah mindset gaya hidup mereka seperti itu. Itu butuh berapa lama itu Bu untuk menjadikan Berau seperti itu? Saat ini kepemimpinan saya kurang lebih 3 tahun lebih. Selama itulah saya berjalan. Dan memang sebelumnya saya adalah ibu ketua tim penggerak PKK Kabupaten 3 tahun yang lalu. Jadi dengan masyarakat di kampung saya sudah terbiasa turun Sudah ke kampung dekat ya, Bu. sudah biasa panas-panasan, sudah biasa ya dengan mereka berbaur. Jadi ketika ketemu sebagai bupati, saya tidak canggung lagi. Oke, nah Bu, Berau dikenal dengan APBD-nya yang pro terhadap pembangunan desa. Seperti apa sih Bu sistem APBD-nya Bu? Alhamdulillah kita memiliki strategi percepatan mewujudkan kampung maju dan mandiri. Dan terus terang APBD kami ini pro kepada desa dan kampung. Karena kita mengikuti saran dari Bapak Presiden itu Nawacita, sehingga setiap tahun anggaran dana kampung itu dialokasikan dari APBD lebih dari 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten. Alokasi dana kampung yang dikucurkan sebesar 2 miliar sampai 6 miliar lebih per kampung, seperti itu. Jadi total dana kampung, total dana 100 kampung itu sekitar 463 miliar lebih ya, yang terdiri dari dana desa APBN yaitu 92 miliar lebih, dana ADK APBD dan ADK yang berasal dari APBD Kabupaten Berau itu 320 miliar lebih, dan bagi hasil pajak 9 miliar 600 juta lebih seperti itu. Kemudian hasil retribusi daerah itu sebesar 1,5 miliar. Kemudian bantuan keuangan dari provinsi itu 8 miliar 310 juta lebih, dan bantuan keuangan khusus untuk RT, LPM, PKK, Karang Taruna itu 31 miliar lebih. Operasional LPM itu sebesar 5 juta per tahun, Karang Taruna itu 5 juta per tahun juga. Kemudian anggaran pendapatan belanja kampung APBK ini juga pro rakyat, antara lain insentif ketua RT itu sebesar 1,5 juta per bulan. Kemudian insentif guru TK, PAUD dan TPA, kemudian insentif imam masjid atau gereja itu sebesar 1,5 juta per bulan. Santunan fakir miskin 500.000 per bulan, yaitu janda yang stroke, kemudian yatim piatu, lansia seperti itu. Kemudian BPJS Kesehatan, aparat kampung dan warga miskin, itu ya tergantung penyakitnya seperti itu. Kemudian rehabilitasi rumah ibadah itu sebesar 100 juta sampai 500 juta per rumah ibadah. Nah itu mereka masukkan proposal langsung kepada bupati. Kemudian santunan kematian warga yang kurang mampu itu 4 juta per kematian. Kemudian juga bantuan lembaga pendidikan TK dan PAUD itu sebesar 2 juta sampai 6 juta per tahun. Pemberian tambahan PMT itu 15.000 per bulan per orang, seperti itu. Dan BUMK itu maksimal mereka itu 300 juta per tahun. Seperti itu. Oke. Kemudian ya banyak sih program unggulan bupati itu kayak WiFi ya, infrastruktur jalan, peningkatan program beasiswa.
saya tadi ceritakan Iya itu. betul, oke. Itulah sebabnya Mm-mm. Desa Brau ini dapat juara nasional tadi Bu ya, karena Mm-mm. apa namanya, mungkin bantuannya mendetail, jadi alokasinya juga tepat APBD lebih besar gitu. kepada kampung, Oke, 10% ya. itulah kenapa jadinya, dapat penghargaan itu ya Bu ya. Mm-mm. Nah, tadi kan Ibu juga sempat mention itu ada dana RT sebesar 50 sampai 100 juta untuk warga Berau. Biasanya dana ini digunakan sama warga untuk apa Bu? Dalam pendampingan dinas yang terkait, dalam hal ini DPMK ya, mereka manfaatkan untuk pemberdayaan sumber daya manusia dalam hal pemberdayaan perempuan, pembinaan pelatihan membatik ya, Mmm. kemudian juga pembinaan dalam hal penurunan angka stunting, atau mereka bisa gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dimusyawarahkan di internal RT tersebut, seperti itu. Nah Bu, masih ngomongin soal desa nih Bu, katanya di Kabupaten Berau ini ada program Ibu yang namanya itu Pejuang Sigap, itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Kami punya program kerja, program unggulan yaitu Pejuang Sigap. Pejuang Sigap itu ada di 100 desa. Setiap desa itu memiliki pejuang sigap. Sigap itu artinya adalah aksi inspiratif warga untuk perubahan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Ini dalam hal pendampingan kepala kampung dan aparat-aparatnya supaya lebih baik dalam mengelola tata keuangan, tata kelola kampung seperti itu. Jadi kita memang mendampingi seluruh perangkat desa melalui sigap supaya dapat melakukan progres-progres, kemudian juga kolaborasi dengan beberapa perusahaan melalui CSR. Nah, sigap ini sebagai salah satu perantara Mmm. untuk meningkatkan potensi kampung yang ada, melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan beberapa perusahaan yang ada. Mungkin salah satunya di sini adalah PT Brokol Mmm. melalui apa namanya seperti coklat tadi yang saya ceritakan. Nah, itu Betul. salah satu kerjanya Nasigap, membangun kolaborasi dengan perusahaan, membangun potensi kampung sehingga mengangkat eh, pendapatan asli kampung dengan potensi-potensi desa tersebut seperti itu. Oke, jadi ini, Mm. apa namanya, menggunakan dana APBD juga Bu ya untuk Ya, ini ya? mereka digaji. Mereka digaji. Gajinya 3 juta lebih per bulan. Oke, masih ngomongin sigap nih Bu, saya masih penasaran nih sama program ini. Mm-mm. Nah sebenarnya siapa aja sih yang terlibat dalam program sigap ini Bu? Alhamdulillah sigap ini berjalan dengan baik berkat kerjasama kolaborasi antara NGO Mmm. yaitu YEKAN, kemudian PT Brokol, dan juga Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga pemerintah daerah. Sehingga dengan kolaborasi ini dalam hal mengangkat potensi yang ada di kampung-kampung yang ada itu bisa lebih maksimal. Mmm. Ya, seperti potensi coklat yang tadi, kemudian potensi-potensi yang lain seperti itu. Itu semua tidak lepas dari kerjasama kolaborasi yang baik ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada PT Brokol, saya mengucapkan terima kasih kepada IKAN, kemudian juga UGM, supaya kerjasama ini semakin lebih maksimal. Kita bangun kerjasama ini untuk mengangkat potensi kampung yang ada di Kabupaten Berau. Oke, oh jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya kolaborasi ya Bu ya, kerjasama yang apik. Konsorsium. Betul, nggak Mm-mm. cuman, kinerja dari pemerintah Berau saja begitu ya Bu ya? Mm-mm. Oke, nah, masih terkait pembangunan desa berdasarkan data, peningkatan saran dan fasilitas juga Ibu lakukan. Ibu disebut meningkatkan infrastruktur jalan, peningkatan sarana fasilitas air, bagaimana pelaksanaannya Bu? Alhamdulillah selama 3 tahun berjalan APBD di Kabupaten Berau juga mumpuni sehingga ini menjadi semangat buat saya untuk meningkatkan infrastruktur jalan karena ini juga termasuk penunjang dalam peningkatan pariwisata sehingga infrastruktur jalan menjadi hal yang penting karena akan memudahkan para tamu-tamu yang datang ketika melalui tempat-tempat wisata infrastrukturnya sudah Mmm. terpenuhi. Kemudian apalagi tadi satunya ya?
Air minum, bersih, iya air betul. bersih ya. Untuk saat ini semuanya sedang berproses Mhm. ya. Kita punya target sebenarnya dari saya 3 tahun yang lalu itu 25.000 sambungan ke rumah-rumah. Cuma saat ini 3 tahun tersebut belum mencapai itu, tetapi sudah mendekati 80% untuk Mmm. pemasangan air bersih di kampung-kampung, seperti itu. Jadi progresnya sebenarnya sudah terasa ya di Sudah masyarakat, Bu, terasa. ya? Sebenarnya kan minimalnya kan 5 tahun ya. Mhm. Cuma karena 3 tahun saya harapannya bisa terkejar, cuma ya masih 80% untuk Mmm. peningkatan pelayanan air bersih, seperti itu. Oke. Mhm. Nah, kita beralih ke isu kesehatan nih, Bu. Disebutkan bahwa Ibu juga memberikan iuran BPJS gratis bagi warga tidak mampu dan sampai membangun rumah sakit tipe B. Apalagi Mhm. selain itu yang Ibu lakukan? Bagaimana dan juga bagaimana pelaksanaannya, Bu? Sekali lagi kesehatan tidak lepas dari pariwisata, Mmm. karena daerah wisata membutuhkan, pelayanan kesehatan dan juga saya juga harus memastikan masyarakat Berau dapat terlayani dengan baik melalui program kesehatan. Saat ini sedang progres Mhm. rumah sakit baru dan juga BPJS gratis bagi warga yang tidak mampu itu include dengan BLT. Oh, oke. Include dengan BLT untuk warga yang tidak mampu 500.000 per bulan. Itu include dengan BPJS. Nah, kemudian saat ini juga sedang, proses rumah sakit pengembangan, karena rumah Mmm. sakit kami kecil. Mmm. Memang kami punya rumah sakit di pesisir itu tipe C, tapi di kota hanya ada satu. Alhamdulillah saat ini juga selain rumah sakit tipe B yang sedang kami bangun, kemudian juga alhamdulillah kemarin sudah di-launching rumah sehat Basnas. Bantuan dari, CSR, perusahaan tambang, yaitu perusahaan Brokol. Kemudian juga saat ini juga sedang berproses rumah sakit pengembangan. Mmm. Rumah sakit pengembangan yang mudah-mudahan akan selesai di akhir tahun 2024 ini. Dan termasuk juga, memindahkan puskesmas yang, kurang layak ya, saya pindahkan ke kota dan sekarang sudah menjadi besar dan belum di-launching. Oke. Ya seperti itu. Ya ini semuanya adalah untuk memudahkan jangkauan masyarakat kepada kebutuhan pelayanan kesehatan. Memang 3 tahun tidak mudah, Mhm. 3 tahun tidak mudah dan tidak boleh dikata sangat sebentar. Tetapi dengan upaya-upaya, dengan, apa namanya, APBD yang ada, saya berusaha mengejar itu semua, infrastruktur, pelayanan kesehatan, mudah-mudahan dalam waktu 3,5 tahun saya bisa menyelesaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Walaupun belum sempurna, Belum karena sempurna. kalau mau sempurna tuh 5 tahun ya sebenarnya. Betul. Ya Tapi seperti di itu. 3 tahun Ibu bisa sampai bikin rumah sakit, terus habis Iya. gitu dan yang tadi itu berarti praktis, Bu, ya? Jadi kalau misalnya untuk, warga tidak mampu, ini cuman Iya. nggak cuman BPJS tapi juga dapat Iya, itu, bantuannya juga, Bu? kepada warga yang tidak mampu seperti janda Mhm. ya, kemudian yang stroke, kemudian juga yang yatim piatu, warga yang intinya berKTP Berau lah. Itu 500.000 per bulan dan include dengan BPJS-nya. Mmm. Tetapi di sini untuk saya sampaikan bahwa peran aktif dari ketua RT sangat penting. Karena ketua RT ini sudah kami gaji 1,5 juta per bulan. Untuk memastikan ketika ada warga yang tidak mampu untuk dapat dibantu melalui bantuan langsung tunai, include dengan, BPJS gratis. BPJS-nya, seperti itu. Oke. Jadi sampai di tingkat RT dan juga mungkin ibu-ibu PKK juga bantu mungkin, Bu, ya, di sana untuk pendataan seperti itu ya, Bu? Ya, PKK, Mhm. PKK itu untuk pemberdayaan Mhm. perempuan. Di sini kami, apa namanya, berdayakan juga posyandu. Karena Mhm. posyandu itu juga ada honornya setiap tahun, Oh, oke. 1,4 juta per tahun per orang. Oke, jadi Ya, pelayanannya sampai sangat mikro, Bu, ya, sampai di iya ini posyandu dalam ya? rangka untuk menekan angka stunting. Stunting tadi, Bu, Ya, angka oke. stunting, Mhm. seperti itu. Jadi dari mulai dari ibu hamil, Bu, ya, untuk, Mulai dari ibu stunting? hamil, Mhm. jadi ini kerjasama dengan lintas sektor Mhm. seperti TNI, Polri, di pembinaan-pembinaan kepada anak remaja, mulai dari 1.000 hari pertama mereka wajib, kami pastikan untuk mengkonsumsi vitamin tambah darah, kemudian juga untuk, yang sebelum menikah, sampai yang, hamil, sampai yang sudah punya anak, itu termasuk dalam pantauan kami. Nah ini Mmm. termasuk dalam, cantolannya di, DPPKB P3A. Oke. Heeh, seperti termasuk juga Dinas Kesehatan, seperti itu. Dan termasuk juga DPMK, Ibu Mmm. Kadis. Jadi Heeh. bidang kesehatannya sangat luas, Bu, ya, nggak cuman Iya, ngurusin orang sakit aja, tapi juga, heeh. untuk menekan angka stunting itu Kerja sama sendiri. lintas OPD. Kerja sama, betul.
seperti itu. Oke, tadi desa tertinggal sudah, bidang kesehatan juga sudah. Sekarang Mm-mm. bidang pendidikan Ibu. Program apa yang Ibu lakukan untuk membantu meningkatkan pendidikan warga Berau, Bu? Beasiswa Hmm. pendidikan itu kami berikan kepada warga yang tidak mampu. Jadi mulai dari SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Karena kalau SMA kan masuk dalam tanggung jawab provinsi. Nah, alhamdulillah kami sudah memberikan bantuan-bantuan beasiswa kepada siswa-siswa atau mahasiswa yang kurang mampu. Termasuk kepada kepala sekolah, saya sampaikan dan pernah saya kumpulkan kepala sekolah, saya sampaikan kepada mereka bahwa sekolah-sekolah yang berada di kota maupun di pinggiran, di desa-desa, untuk tidak menunggu dalam meningkatkan fasilitas pendidikan. Apapun itu, sampaikan langsung kepada saya. Supaya apa? Supaya saya lebih mudah dan cepat melayani kebutuhan-kebutuhan dalam hal pendidikan. Jadi mereka alhamdulillah kepala sekolah, guru-guru datang kepada saya. Ini termasuk juga dalam rangka untuk mempercepat pelayanan dalam memberdayakan sumber daya manusia. Termasuk dalam pemberian laptop. Laptop itu mulai dari TK negeri dan swasta, kemudian juga kepada SD, kepada SMP itu guru-gurunya semua sudah pakai laptop semua. Waduh. Karena dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat kan, Betul. mengedukasi murid-muridnya itu lebih mudah dengan laptop. Dilengkapi juga dengan jaringan WiFi. Jadi antara kampung, kecamatan, dan kabupaten itu sudah lebih mudah. Nah, ke depan saya next time punya program Starlink lagi. Jadi lebih mudah seperti itu. Jadi kalau nggak cuma laptop aja Bu ya, Ibu langsung berikan sekaligus koneksinya, jangan cuma laptop aja supaya bisa itu. lebih luas membantu masyarakat. Lebih mudah komunikasinya Betul, seperti itu ya. komunikasinya juga lebih mudah. Nah, tadi kan Ibu mention pariwisata nih, dan saya juga tertarik banget nih jalan-jalan ke Berau kayaknya ya. Boleh. Soal pariwisata ada kaitannya dengan pelaku UMKM kan Bu. Nah, agar roda ekonomi berputar serta bisa juga mengenalkan produk lokal, Ibu juga punya program khusus nggak Bu untuk UMKM di Berau? Program apa itu kalau boleh tahu Bu? Alhamdulillah saat ini tercatat 14.150 UMKM. Wah, yang kami bina. Pengalaman dari sebelumnya, saya pernah menjadi ketua Dekranasda. Jadi UMKM menjadi hal yang sangat penting untuk kami angkat karena pariwisata itu tidak lepas dari namanya UMKM. betul. Ketika orang berwisata, orang pasti cari apa sih khas Berau. Dan untuk diketahui, Kabupaten Berau itu memiliki coklat terbaik se-Indonesia. Aduh. Dan kami sempat mendapatkan penghargaan untuk coklat yang terbaik se-Indonesia itu. Dan mungkin sekali-sekali nanti kalau Mbaknya jalan-jalan ke Berau ya, sebagian tepian yang sudah kami relokasi, sempat kami desain sedemikian cantiknya, sekarang sudah kami buat lebih cantik dengan background segah, ada lampu-lampunya, dan juga itu lengkap dengan rombong-rombong yang seragam. Kemudian juga dilengkapi dengan tempat untuk mentas seni seperti itu. Jadi kalau mau nari, kalau mau apa, sambil menikmati tepian sungai, kita juga bisa sambil mungkin ditambah dengan hiburan-hiburan daerah dan sebagainya seperti itu. Ini dalam rangka untuk mendukung UMKM. Demikian pun juga dalam hal packaging, label halal, PIRT, ya itu selalu saya pantau. Karena bagaimanapun juga enaknya sebuah produk kalau tidak dilengkapi dengan packaging, label halal, PRT, maka itu juga akan tidak memungkinkan untuk mereka berkembang lebih lanjut. Demikian pula juga dengan batik dan tenun, alhamdulillah sudah kami fasilitasi dengan hak intelektual. Nah, alhamdulillah sekarang batik Berau sudah menjadi rebutan karena sudah banyak desain-desain batik, sudah banyak desain-desain tenun yang sebelumnya tidak pernah ada tenun di Berau itu. Nggak pernah ada tenun sebelumnya di Berau. Tetapi karena banyak perantau-perantau dari luar seperti dari NTB, NTT, saya bilang ibu kalau ibu hanya tenun dengan motif ibu, kami nggak mungkin pakai seperti itu. Tapi kalau ibu tenun dengan motif Berau dikombinasi, maka kami akan pakai. Dan itu terjadi, alhamdulillah sekarang sudah ada tenun dan batik Berau seperti itu. Jadi lebih kaya lagi Bu ya sekarang. Saya senang memberikan itu karena nggak usah dikasih, melihat mereka mandiri secara ekonomi dengan UMKM yang ada yang terus kami dorong, saya sudah merasa berbahagia.
karena saya sudah melaksanakan tugasnya sebagai pelayan lah kepada masyarakat seperti itu. Oke, jadi saya jadi penasaran nih tenunnya seperti apa nanti kalau ke sana jalan-jalan deh ke tempat beli tenun beraunya ya Bu ya. Iya, iya, iya. Nah, tadi Ibu juga mention coklat, itu coklatnya tuh di daerah mana biasanya Bu? Coklat itu ada di beberapa desa. Ya, Hmm. ada di daerah Merasa, ada di daerah Hambaliung, ada di daerah Gunung Tabur. Ya, termasuk Pak Sandiaga Uno kemarin yang pernah ngerasain coklat. Nah, coklat itu terasa ada sitrus-sitrusnya. Oh, Jadi oke. kan biasanya kan kalau orang makan coklat itu kan ada pahit-pahit. Pahit, Kalau betul. kami justru malah asem-asem seperti itu. Oh. Nah, jadi kalau pernah ini bukan ini ya. Kalau pernah dengar produk coklat Monggo di Jogja, Iya, itu sebagian bahan bakunya dari dari berau. berau. Karena kita Oke. direbutkan oleh beberapa negara, karena kami juga sudah kirim ke Swiss, Belgia, Jerman, Amerika Serikat, Bali gitu bahkan ya. Kami selalu kekurangan bahan baku coklat, seperti itu. Dan saya bilang, karena mereka juga sudah kirim ke luar negeri, saya bilang, kita bukan hanya kirim ke luar daerah, kita bukan hanya kirim ke luar negeri, tetapi juga saya ingin produk coklat juga bisa dirasakan oleh tamu-tamu yang datang sebagai tamu wisata, merasakan coklat-coklat berau. Sehingga sekarang kafe-kafe berjamuran. Ya, saya tantang anak-anak muda. Ayo coba bikin Iya, inovasi. mereka kan minta di-endorse kepada saya. Saya bilang saya nggak mau endorse kalau kalian tidak bikin coklat minuman berau. Akhirnya mereka bikin coklat minuman berau, sekarang alhamdulillah ramai. Ramai Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi penasaran, Pak Sandiaga Uno aja suka. Suka. Nanti jadi Geisha, Armada itu udah. oke, sudah Pokoknya kalau nyobain ini ya. saya endorse coklat lah seperti itu. Tapi biasanya bentuknya minuman dan juga makanan gitu Bu Kalau coklatnya. yang sudah kayak silver cream itu sudah ada ya, mulai dari yang 90%, 75%, 35% itu sudah ada, atau yang dalamnya isinya kayak ada kacang itu juga buah-buahan. ada seperti itu. Kemudian juga minuman coklat ya itu sudah tersedia di kafe-kafe. Oke, Alhamdulillah jangan-jangan seperti itu. kalau lagi ke Swiss nih sahabat kompas.com minumnya coklatnya dari berau. Karena kita sudah kirim ke sana. Makanya. Oke, nah tadi kita ngomongin pariwisata lagi nih Bu. Berdasarkan data banyak yang sudah Ibu lakukan nih untuk kemajuan pariwisata di Berau. Seperti penataan ke kawasan tematik skala lingkungan dan lanjutan revitalisasi kawasan wisata Kota Tua Teluk Bayur. Dan masih banyak lagi nih yang Ibu lakukan. Apa sebenarnya yang ingin Ibu capai sih Bu di bidang pariwisata ini Bu? Jadi untuk diketahui bahwa Berau itu ada 3 budaya. Budaya asli, budaya buatan, dan wisata budaya, wisata buatan, dan wisata alam. Nah, kalau untuk di Teluk Bayur itu ada histori kita pernah dijajah oleh Belanda. Oh, Nah, oke. itu sampai sekarang kami pertahankan keaslian peninggalan penjajah Belanda. tersebut dan kami jadikan sebagai wisata buatan. Dan itu terletak di 4 kecamatan terdekat. Karena 4 kecamatan terdekat itu adalah Teluk Bayur, Gunung Tabur, Sambaliung, dan Tanjung Redep. Ya, untuk di Gunung Tabur, Sambaliung itu ada Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Untuk di Teluk Bayur itu ada wisata buatan yang memang merupakan peninggalan yang kami relokasi untuk mempertahankan histori yang sebelumnya. Dan Tanjung Redep adalah merupakan sebuah wajah dari Kabupaten Berau seperti itu. Jadi ini yang kami pertahankan per kecamatan. Kemudian di pesisir itu wisata alam. Wisata alam, demikian juga dengan keindahan alam laut yang ada. Karena banyak sekali tamu-tamu yang datang itu selalu snorkeling dan diving. Di sana. Nah, kemudian di wilayah lain lagi, Klei dan Sega, itu adalah wisata alam juga. Kalau ini wisata alam laut, kalau ini wisata alam hutan. Nah, itu banyak sekali seperti hutan yang ada kami pertahankan seperti itu. Demikian pun juga dengan Gunung Kars juga itu ada. Nah, itu juga akan menambah pemasukan buat kami karena ada 77 desa dari 100 desa yang ada itu sudah mendapatkan dana karbon 349 juta rupiah. Setiap kampung sebanyak 77 setiap tahun. Karena mereka punya potensi hutan itu. Nah, kalau di pesisir lain lagi karena mereka punya wisata laut. Tapi itu juga tidak lepas dari perhatian kami. Kami sudah bekerja sama dengan negara Seychelles yang juga memiliki potensi yang sama.
laut, itu kami coba pertahankan dengan mengangkat blue economy. Oke, Seperti itu. jadi sebenarnya pariwisatanya lengkap ya Bu, dari mulai yang buatan, budaya, Iya, habis gitu alam, gunung, laut, iya, sampai hutan, punya hutan, dan semua. semua itu sudah Aduh, bernilai, iya Dola, iya iya, sudah dan bernilai, sudah 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 bernilai, sudah tinggal jalan aja Bu tinggal ya jalan saja sebenarnya ya. sebenarnya. Nah, tadi Heeh, kan Ibu udah mhm. kasih tahu beberapa. Nah, selain tadi tempat-tempat yang Ibu kasih tahu ke saya, ada nggak rekomendasi tempat lain kalau saya jalan-jalan ke Berau, Bu? Aduh banyak banget Kak. Ya, kalau orang cari Pulau Derawan, Mhm. itu lebih terkenal dibandingkan Berau. Nah, Pulau Derawan itu adalah tempat wisata, yang alhamdulillah tahun ini barusan kami terima penghargaan dari Bapak Sandiaga Uno, 50 desa terbaik se-Indonesia. Wah, Ya, jadi kalau mau cari tempat wisata ya Pulau Derawan itu, kemudian juga nyebrang sejam sedikit itu kita ke Pulau Maratua. iya, di sana ada Ya, apa, Bu? Maratua itu tempat diving dan snorkeling. Waduh, yang tadi ya? Ya itu Nah. kayak Maldives lah seperti itu. Kemudian nyebrang sedikit kita Pulau Kakaban. Di sana ada ubur-ubur yang tidak menyengat. Oh, yang bisa dipegang gemes itu Iya, ya? tapi sekarang sedang kami Oh, tutup kenapa itu, Bu? karena lagi ngambek itu ubur-uburnya. Ngambek? Jadi mereka nggak mau muncul ke permukaan, Mhm, karena kalau dulu biasanya kan kalau kita, berendam kaki gitu ya, mhm. mereka tuh Si udah nongol-nongol ngumpul gitu gitu, ya, nongol-nongol heeh. ngumpul ini bersahabat dengan kita dan tidak menyengat. Tapi sekarang mereka lagi ngambek karena ya mungkin karena ulah-ulah manusia juga yang pamannya kalau ini pakai alat-alat bahan-bahan kimia kayak Ah, sunblock atau apa, nah oh, itu oke. mungkin tidak bersahabat kan buat mereka, Jadi seperti itu. ngambek. Jadi untuk sementara kami tutup dulu sampai keadaan kembali pulih. Oke, jadi, termasuk langkahnya cepat ya, Bu, untuk penutupan itu? Jadi, Ya. untuk pemulihan alam juga, Bu, ya, Pemulihan begitu alam ya? juga karena Oke. kalau nggak seperti itu khawatir akan tambah rusak ya, seperti itu. Jadi akan berapa lama nutupnya, Bu? Bisa diperkirakan nggak? Kami masih menunggu kajian sampai Mhm. berapa lama, intinya sampai keadaan kembali pulih, sampai mereka kembali hilang dari trauma, mungkin kami baru bisa buka. Tapi Oke. trekkingnya kami sudah buat yang baru. Oh, jadi sekalian ya, ditutup Kami sekalian kami sambil diperbaikilah. tutup dan sekarang kami sedang buat trekking yang baru, yang lebih cepat karena kalau dulu kan nyebrang, muter gitu ya. Mmm, Sekarang lebih 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 cepat dan lebih mudah dan lebih cantik. oke. Kemarin barusan diresmikan oleh Pak Sandiaga Uno. Nanti jadi kalau ubur-uburnya udah nggak ngambek, kalau ke sana sudah nyaman gitu, Udah Bu, ya? nyaman. Oke, salam buat ubur-ubur, semoga kamu nggak ngambek lagi ya. Oke, nah tadi, Ibu juga mention, tentang apa namanya, coklatnya. Nah, kalau Mhm. makanan beratnya, Bu, kuliner, kalau saya ke sana, Ibu rekomendasikan makanan apa? Di sana itu daerah laut Mmm, ya, jadi kaya dengan hasil-hasil laut ya seperti ikan. Pokoknya mau pesan apa. Karena di sana tuh multi etnis ya, ada makanan Bugis, ada makanan Jawa, ya, ada juga, khas-khas daerah-daerah yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi yang menjadi keunggulan kami adalah makan ikan. ikan apa, Bu? Ikan, Ikannya diapain? ikannya diapain, mau dibakar, mau dimasak, macam-macam juga ada, Mmm, seperti itu. Jadi ikan itu merupakan kekayaan alam yang kami miliki. Kalau di Jakarta 7 kali mati. iya, Kalau tempat kami sekali satu tangkap bisa langsung kali, langsung dimakan. Nah, dimakan, seperti itu. boleh. Udangnya pun macam-macam, mulai dari udang galah, lobster, udang laut segala Waduh, macam. dan seger-seger banget ya, Dan Bu, ya? seger-seger Aduh, ya. saya jadi lapar. Seperti itu. Mhm. Oke, nah, jadi kalau ke sana, kalau mau makan beratnya makanlah ikan, Mhm. habis gitu, mau minumnya minum coklat, Minumlah makanan coklat. penutupnya coklat juga. Wah, dan sekalian oleh-oleh ya, Bu, ya? Boleh, banyak sudah oleh-oleh. Oke, nah, terakhir nih, Bu, harapan Ibu untuk Kabupaten Berau. Berau adalah daerah yang kaya, yang merupakan anugerah untuk masyarakat Berau. Dengan berbagai sumber daya alam yang ada, ini merupakan kesyukuran untuk kita semuanya. Untuk kita jaga, kita rawat, kita lestarikan, dan kita pertahankan untuk anak cucu kita ke depan. Saya mungkin sebagai kepala daerah paling banter 3 tahun, 5 tahun. Tapi kalau anak cucu ke depan, mereka harus menikmati semua kekayaan alam ini. Jadi harapan saya adalah Berau itu tetap kita pelihara,
sampai ke masa yang akan datang. Karena bukan untuk siapa-siapa, untuk masyarakat Berau dan untuk anak cucu kita ke depan. Saya agak terharu sedikit ya. Benar-benar seorang ibu ya Bu ya, dengan kelembutannya, bisa tegas juga, dan ini himbauan juga Bu ya untuk ayo kita jaga, selain bisa dinikmatin saja dengan kekayaannya, kalau kita bisa jaga mungkin akan lebih panjang lagi yang menikmati, termasuk anak Lebih dan cucu panjang kita. di masa yang akan datang dan sampai kepada anak cucu kita ke depan. Kalau kepala daerah paling banter ya 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau anak cucu itu akan terus berganti-ganti dan saya berharap kekayaan alam ini saya titipkan kepada mereka. Terus terang saya bersedih ketika ada yang ingin merusak alam kita gitu ya. Tapi ya kemampuan kepala daerah mungkin kita tahu sendiri gitu ya. Kemampuan kepala daerah hanya menghimbau, mengajak untuk menjaga alam. Tetapi itu kembali kepada masyarakat, mau nggak diajak menjaga alam gitu ya. Betul. Itu yang saya kadang-kadang ya ada hal-hal yang di luar kemampuan sebagai kepala daerah. Tapi semua yang Ibu lakukan, upaya-upaya sudah sangat maksimal. Semoga itu bisa sampai ke masyarakat ya Bu ya, dan masyarakat juga bisa bersama-sama menjaga alam di Kabupaten Berau yang cantik banget. Saya belum sempat ke sana, semoga ada kesempatannya. Insya Allah kami tunggu. Terima kasih kehadirannya Ibu Sri Juniarsih Mas dengan sentuhan keibuannya memimpin Kabupaten Berau dan juga menjadikan Kabupaten Berau menjadi desa yang punya potensi yang banyak dengan pariwisatanya juga yang unggul. Terima kasih sudah menonton Nusaraya kali ini. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.